Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penyebaran virus corona di negeri kita semakin meluas. Kita mendengar berita di kota A, pendeta A meninggal, di kota B, pendeta B meninggal. Orang Kristen juga banyak yang sakit, beberapa dari antara mereka juga meninggal. Sebagai gembala secara jasmani, hati saya sedih. Tetapi secara rohani, kita percaya mereka memang sudah rest in heaven. Namun keluarga yang ditinggalkan, gereja lokal dan bangsa ini telah kehilangan mereka. Saya ingin semua jemaat memberi respon yang baik menghadapi COVID-19 untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk jaga jarak, hindari keramaian, dan tinggal di rumah saja. Jangan mengikuti arus masyarakat yang dikuasai kepanikan dengan membeli bahan pangan secara berlebihan atau menimbun alat-alat kesehatan. Belilah secukupnya. Saya anjurkan sementara saudara berada di rumah, tiap hari ikutilah tayangan video gereja YHS 21 hari menyambut Paskah pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengambil perjamuan kudus. Ketika kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah, ingatlah ada para dokter dan perawat, para medis yang terancam jiwanya untuk menyelamatkan tiap nyawa. Kita semua tahu bahwa pandemi bukan saja mengancam jiwa, tapi juga berdampak pada ekonomi, berdampak pada kehidupan sosial dan politik. Biarlah kita turut berdoa supaya semua ini cepat dilalukan oleh Tuhan. Kita berdoa agar pandemi ini memberikan hikmah yang berharga kepada kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah gereja lokal, serta sebagai sebuah keluarga yang kenyataannya kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, ada bersama dengan kita dan menuntun kita keluar dari masa-masa sulit ini. Kita percaya, walau sepanjang malam ada tangisan, menjelang fajar, pasti ada sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Yeshua HaMashiach, bless you. Shalom. Puji nama Tuhan, bersama-sama pada hari ini kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Yang percaya punya Tuhan yang dahsyat dapat lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, bersama-sama kita mau satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Raja yang luar biasa buat setiap kami. Engkau Raja yang sangat hebat. Dan kami percaya kami datang kepada Raja yang mendengarkan setiap keluh kesah kami. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau datang memulihkan setiap kami. Apapun keadaan kami, sakit penyakit, segala ketakutan, segala kekhawatiran. Engkau Raja, Engkau Tuhan yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling berat untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Woo! Mari bersama-sama kita bersyukur pada Yesus Tuhan.
Tuhan. Percaya kita punya Yesus yang hebat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari bersama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Kau dahsyat Tuhan. Mari nyatakan, katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Katakan kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari tepuk tangan di atas kepala. Bersama nyatakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekarang selama
Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kaulah sumber kekuatan kami. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, Engkau ada bersama kami. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Shikaralayaramayara. Dalam suka, dalam duka, Dia setia. Di dalamku, Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku, di jalannya. Kekuatanku dalam
Sungguh Kau Tuhan yang hidup, Kau Gembala yang agung. Sekalipun takkan tinggalkanku. Haleluya. Engkau Gembala yang agung Tuhan. Gembala yang agung, takkan tinggalkanku. Menara yang teguh, pelindungku. Sama-sama katakan Gembala yang agung. Gembala yang agung, takkan tinggalkanku. Kau menara yang teguh, menara yang teguh, pelindungku. Kau Gembala yang agung, Gembala yang agung, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Menara yang teguh, pelindungku. Sungguh Kau kekuatan kami, kekuatanku. Dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Sekali lagi dengan lembut katakan, kekuatanku. Dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup
sekalipun takkan tinggalkan setiap kami, karena terbukti kau setia. Dari sekarang sampai selamanya, kasih setiamu tak pernah berakhir bagi kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami. Engkaulah yang berotoritas penuh atas hidup kami, Tuhan. Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau yang ambil alih Tuhan, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk
Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Yahweh yang menyelamatkan. Tuhan Yeshua. Yesus Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami. Tidak ada yang dapat menyelamatkan hidup kami. Tidak ada nama lain di atas muka bumi ini yang dapat menyelamatkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Ibadah ini diberkati. Ibadah ini penuh dengan kekuatan Tuhan. Ibadah ini penuh dengan mujizat Tuhan. Ibadah ini penuh dengan pertolongan Tuhan. Ada anugerah yang berlimpah-limpah yang Kau curahkan. Setiap kami yang datang, setiap kami yang percaya kepadamu, setiap kami yang mengagungkan, mengeluh-elukan nama Yesus Tuhan, kami percaya, kami terima keselamatan, kami diselamatkan, kami terima kehidupan yang kekal. Tidak ada yang dapat merebut keselamatan itu dari hidup kami. Karena Yesus yang menjamin keselamatan itu buat kami. Yesus yang sudah mati buat kami. Yesus yang bangkit untuk kami. Yesus yang memberikan tempat di surga buat kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kekuatan manusia tidak mampu. Tetapi kekuatan dari tempat yang maha tinggi yang memampukan kami. Roh Kudus bicara buat kami. Roh Kudus urapi kami. Tuntun kami dengan firman-Mu. Kami percaya kami sangat dicintai oleh Bapa. Biarlah firman yang kami dengar memberikan kekuatan anugerah, sukacita, pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya dicintai Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang boldness. Confidence to say and do what is right. Punya keyakinan untuk kita mengucapkan, mengatakan, dan kita melakukan apa yang benar. Keadaan di sekeliling kita, keadaan di luar kita, keadaan yang sedang dialami oleh dunia hari-hari ini adalah keadaan yang sangat-sangat mencemaskan dan membuat panik. Banyak orang akhirnya lupa bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dia lupa bahwa dia adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Tetapi dari tempat ini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Yesus Tuhan ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Dan semua yang bisa disebutkan namanya di bawah kolong langit, di bawah bumi, di atas bumi. Semua yang disebutkan namanya, semua yang mendatangkan kegagalan, semua yang mendatangkan sakit penyakit, semua yang mendatangkan keraguan, kemiskinan, kekhawatiran, ketakutan, semua yang dapat disebutkan namanya, yang membuat kita takut, yang membuat kita menjadi tidak berani, semua itu harus tunduk di dalam nama Yesus Tuhan. Manusia rentan dengan yang namanya ketakutan. Manusia rentan dengan yang namanya kegelisahan. Manusia sangat rentan dengan yang namanya kebimbangan. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit merasa gagal, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit frustasi. Karena memang manusia rentan dengan itu semua. Dosa menghancurkan kehidupan kita. Dosa meluluh lantakkan martabat kita. Dosa menghancurkan confidence, keyakinan, nilai-nilai, value di dalam kehidupan kita.
Tetapi kita bersyukur Kristus yang menolong kita. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dia mengampuni kita, dan dia menjadikan kita warga surga. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Bible, firman Tuhan menunjukkan kepada kita, muncul orang-orang yang diberikan keberanian oleh Tuhan. Gideon, seorang yang sebelumnya takut karena bangsanya dijarah, dikuasai oleh sebuah bangsa yang lain yang lebih kuat, yang bernama Amalek. Kemudian dia bersembunyi di dalam gua karena dia takut. Tetapi Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Di tengah ketakutan Gideon, ada suara anugerah, ada kebenaran, ada kabar baik yang mengangkat dia, yang memberitahukan kepada dia bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Tanpa Elohim, tanpa Tuhan, Gideon gagal. Tetapi dengan Tuhan, di dalam anugerahnya, Gideon menjadi pemimpin yang memenangkan pertempuran-pertempuran. Di tengah-tengah bangsa Israel, ketika pagi dan malam, petang, ada seorang pahlawan dari Filistin yang mengintimidasi mereka. Pahlawan Filistin ini berkata, "Di mana Elohimmu? Mana pahlawanmu yang akan melawan aku? Jika pahlawanmu sanggup mengalahkan aku, kami akan menjadi budakmu. Tetapi jika aku sanggup mengalahkan kamu, maka kamu harus menjadi budak dari Filistin." Di tengah-tengah ketakutan, Raja Saul pun takut. Tetapi Tuhan memberikan keberanian kepada seorang bocah, seorang anak kecil, imut-imut, kemerah-merahan. Seorang yang bernama Daud, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan confidence, Tuhan memberikan roh yang melawan arus ketakutan. Dan Daud menghadapi Goliat, bukan karena Daud hebat, tetapi Daud percaya bahwa yang menyertai dia lebih hebat. Yahweh yang dia percayai, Tuhan yang mengajari dia ketika dia menggembalakan kambing dombanya. Dia berkata, "Aku dilepaskan dari beruang, aku dilepaskan dari singa. Dan Yahweh yang sama yang akan melepaskan dari tangan Goliat." Confidence to say and do what is right. Corona datang, virus datang, ketakutan datang, kabar buruk datang. Yang terjadi adalah kita menjadi takut untuk menyuarakan tentang kebenaran, tentang apa yang benar. Kita takut untuk berbicara tentang Yesus. Mimbar ini tanpa Yesus menjadi mimbar yang biasa. Tetapi mimbar ini menyuarakan tentang anugerah Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang nama Yesus. Dari mimbar ini ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan, ada kemenangan, ada keberanian. Kita akan baca bersama-sama Kisah pasal yang keempat ayat 29 sampai 31. Ayat-ayat ini muncul dari kisah seorang yang bernama Petrus dan Yohanes. Ketika mereka menyembuhkan orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan, orang yang lumpuh. Dan orang lumpuh ini kemudian bisa berjalan karena kuasa di dalam nama Yesus. Karena mereka, Petrus dan Yohanes,
oleh kuasa di dalam nama Yesus, memberitakan tentang anugerah, memberitakan tentang kemenangan, memberitakan tentang ada keajaiban, ada mujizat di dalam nama Yesus. Kemudian mereka ditangkap, mereka diadili. Tokoh-tokoh agama berkata dan melarang mereka, mengancam mereka, jangan sekali-kali mengucapkan, membicarakan, atau mengajar tentang nama itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes diberikan keberanian oleh Tuhan. Dan dia berkata, mana yang engkau pilih? Melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim, atau takut karena ancaman manusia? Ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita seringkali takut. Jemaat berdoa untuk Petrus dan Yohanes. Ayat 29 berkata, sekarang ya Tuhan, perhatikanlah ancaman-ancaman mereka kepada kami, dan karuniakanlah keberanian. Karuniakanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman-Mu. Karena ada tekanan, ada intimidasi, ada ancaman. Petrus, Yohanes diancam untuk tidak lagi memberitakan firman kebenaran. Petrus, Yohanes tidak boleh memberitakan tentang kuasa nama Yesus. Tetapi jemaat berdoa, ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan, lakukanlah tanda-tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban melalui nama Yesus, Putramu yang kudus. Dunia mengucapkan banyak hal yang buruk, kabar buruk, ketakutan. Tetapi nama Yesus, anugerah Yesus, kebaikan Yesus, firman Tuhan, mengucapkan banyak hal yang baik, yang dahsyat, yang keren, yang powerful dari Tuhan. Bicara tentang kemenangan, bicara tentang jalan keluar, bukan lagi bicara tentang ancaman, ketakutan, kabar buruk, berita buruk. Dan apa yang terjadi? Ayat 31 berkata, setelah mereka berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Mereka berdoa minta agar dikaruniakan keberanian karena mereka enggak mampu. Mereka takut, daging takut. Secara natural manusia kita takut. Tetapi Tuhan sanggup mengaruniakan keberanian. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama-sama, saya terima karunia keberanian dari Tuhan. 1, 2, 3. Saya terima karunia keberanian dari Tuhan. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Elohim dengan berani. Confidence to say and do what is right. Gereja, jangan diam. Anak-anak Bapak Yahweh, jangan diam. Dunia sedang takut, fear. Coronavirus COVID-19. Takut di mana-mana. Dunia menyebarkan ketakutan, mendatangkan ketakutan. Dari tempat ini, dari mimbar ini saya sampaikan, kuasa di dalam nama Yesus menolong kita untuk lepas dari ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ternyata ketakutan bukan hanya perasaan saja. Bukan hanya tentang sesuatu yang tidak nyaman. Unpleasant emotion. Ketidaknyamanan di dalam perasaan kita. Bayangan-bayangan ketakutan. Firman Tuhan berkata, Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ada roh ketakutan yang menunggangi perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Setuju katakan amin.
tetapi melainkan dia memberikan roh yang mendatangkan kuasa. Dia bukan hanya memberikan kuasa, tetapi dia memberikan roh yang mendatangkan kuasa, dan roh yang memberikan kasih, serta roh yang mengendalikan diri. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh ketakutan yang ada di dunia ini. Dari semua roh yang ada di dalam dunia. Firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam dunia, roh-roh jahat itu roh yang lemah, roh yang miskin, roh yang powerless. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Setuju, katakan amin. It's time to have bold faith. Inilah waktunya kita punya keberanian untuk percaya. Orang yang percaya itu bukan hanya percaya hari Minggu, powerful hari Minggu, alami revival hari Minggu, menyala-nyala hari Minggu. Hari Senin sampai kemudian hari Sabtu, hari Minggu lemes lagi. Orang yang percaya itu dia percaya hari Senin, dia percaya hari Selasa, dia percaya hari Rabu, dia percaya sampai hari Minggu. Dan sepanjang hidupnya dia percaya kepada Tuhan. Punya iman yang berani. Saudara bisa lihat kanan kiri saudara. Anak-anak Bapak Yahweh bukan pengecut, bukan penakut, tetapi kita penakluk. Kita pemenang. Kita punya keberanian karena Tuhan beserta dengan kita. Ada 3 komponen iman. Ketika Tuhan berikan iman kepada kita, ada 3 komponen iman. Saya ingin sampaikan tentang hal ini. Yang pertama adalah pengetahuan rohani. Iman itu berkaitan dengan pengetahuan rohani. Milikilah pengetahuan rohani. Iman itu berkaitan dengan bagaimana kita punya keberanian untuk percaya. Yakin enggak? Iman itu juga berarti kita berserah total kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Yang pertama, milikilah pengetahuan rohani. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam pengetahuan. Ketika saudara ada di dalam anugerah, anugerah tidak membuat hidup pun jadi stuck. Tetapi anugerah membawa engkau bertumbuh, mengenal Tuhan. Kita seringkali nggak bisa paham dengan Tuhan. Bagaimana dia membuat mujizat, bagaimana dia menjawab doa kita. Seringkali kita tidak bisa memahami Tuhan. Tetapi kita bisa mengenal dia. Rasul Paulus berdoa, yang menjadi doanya adalah dia mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Dia mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamatnya. Ketika dia mengenal Kristus, dia memiliki pengetahuan Elohim, yaitu Kristus. Maka dia berkata bahwa semua pengetahuan yang dia miliki itu menjadi tidak berguna. Itu menjadi sampah. Orang yang punya iman, orang yang punya anugerah, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia punya yang namanya pengetahuan akan Tuhan. Tuhan yang disebut dengan juru selamat. Tuhan yang disebut dengan Yesus. Milikilah pengetahuan akan firman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman kita bertumbuh karena kita mendengar. Bukan kabar buruk yang kita dengar, tetapi good news, kabar baik yang kita dengar. Anugerah yang kita dengar. Tentang Yesus Kristus yang kita dengar. Milikilah pengetahuan firman. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita punya Yesus yang memerdekakan kita. Kita punya Yesus yang menjadi jalan keluar kemenangan buat kita. Milikilah pengetahuan firman. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua berkata, sebab
hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus yang menolong kita sehingga kita dimerdekakan dari yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak lagi ada di situ. Kita disebut sebagai orang yang dibenarkan, bukan lagi disebut sebagai orang berdosa di dalam hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan yang kita percayai, kita terima di dalam Yesus Kristus menyebutkan bahwa kita tidak ada lagi di bawah hukum maut. Lalu kenapa kita harus takut dengan yang namanya kematian? Mati hidup kita bukan di tangan corona. Mati hidup kita di tangan Tuhan, Yesus Kristus. Hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan buat kita. Milikilah pengetahuan kebenaran. Firman itu kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bertumbuh dalam pengetahuan yang supranatural. Bicara tentang iman itu bukan bicara tentang hal yang natural. Itu bicara tentang sesuatu yang supranatural dari Tuhan, dari surga diberikan kepada saudara. Dan kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan Yesus menolong kita sehingga kita bisa sinkron dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau Tuhan berkata kepada saudara hari ini jangan takut, ya jangan takut. Kalau Tuhan Yesus berkata kepadamu hari ini, aku yang akan menolongmu, aku menyertaimu, ya percayai itu. Milikilah pengetahuan akan kebenaran, akan sesuatu yang supranatural, akan hal-hal yang rohani. Karena saudara dan saya ini adalah makhluk rohani. Responi itu di dalam roh saudara. Maka jiwamu akan mengalami perubahan, metanoia. Dan tubuhmu akan melakukan seperti apa yang engkau percayai di dalam rohmu. Hal yang pertama adalah miliki pengetahuan kebenaran. Miliki pengetahuan rohani. Miliki pengetahuan supranatural. Siapa yang percaya mujizat masih terjadi? Siapa yang percaya bahwa keajaiban masih terjadi? Engkau sedang ada di dalam alam yang namanya supranatural. Surga yang turun ke bumi. Sendiri engkau gagal, tetapi dengan Yesus engkau alami supranatural. Hidupmu alami keajaiban, engkau alami mujizat, engkau alami kemenangan, engkau tidak alami ketakutan, tetapi engkau punya keberanian iman. Dan itu dahsyat di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, iman itu berbicara tentang keberanian untuk percaya. Milikilah keberanian untuk percaya. Confidence to say and do what is right. Banyak kita mendengar hal-hal di sekeliling kita yang membuat takut. Seringkali apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Itu bukan kebenaran. Efesus pasal yang ke-3 ayat 12 berkata, di dalam Dia, ucapkan sekali lagi bersama dengan saya, di dalam Dia, di dalam Kristus kita memiliki keberanian dan jalan masuk dengan keyakinan oleh imannya. Hal yang supranatural itu punya Tuhan. Iman itu punya Tuhan. Sudah hidup di bumi dan sudah diperlengkapi dengan yang namanya iman. Engkau sekolah, engkau dilengkapi dengan yang namanya iman. Engkau bekerja, engkau dilengkapi dengan yang namanya iman. Engkau melayani, engkau dilengkapi dengan yang namanya iman. Di dalam Dia kita memiliki keberanian dan jalan masuk dengan keyakinan oleh imannya. Bukan oleh iman saudara dan saya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. All because of Jesus and what He did, we can go to God in boldness and have boldness in our situations on earth because of Him. Because of Jesus. Kita bisa hidup hari ini karena Yesus.
Kita bisa survive hari ini karena Yesus. Kita tetap bisa establish hari ini karena Yesus. And what He did. Dengan semua yang Yesus sudah lakukan buat kita di Kalvari, di kayu salib, 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Perfect. Semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan keberanian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki yang namanya akses. Jalan masuk. Ketika kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan cuma dekat dengan Tuhan, tapi kita masuk ke dalam Tuhan. Bukan cuma masuk ke dalam Tuhan, tapi dengan keberanian kita bisa stay di situ, kita bisa tinggal di situ. Dan kita punya keyakinan percaya bahwa kita sekarang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Dia memberikan boldness, keberanian in our situation on earth. Mau keadaan paling buruk kalau dengan Yesus semuanya akan jadi baik-baik. Keadaan yang paling tidak mungkin dalam kehidupan saudara ketika ada Yesus di situ. Engkau ada di dalam Kristus, engkau in Christ di dalam Kristus, engkau selalu melihat ada solusi, engkau selalu melihat ada jalan keluar. Engkau punya akses di dalam supranatural Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman. Imannya Dia. Dia yang ciptakan iman. Ketika saudara tahu bahwa diri saudara adalah ciptaan yang baru. Tuhan bukan cuma ciptakan iman dalam hidup saudara. Tapi Dia ciptakan banyak hal yang baru dalam hidup saudara. Dia ciptakan masa depan yang baru. Dia ciptakan banyak berkat yang baru dalam hidupmu. Dia menciptakan jalan-jalan yang baru dalam kehidupanmu. Dia menciptakan mujizat-mujizat yang baru di dalam kehidupanmu. New creation di dalam Dia. Ketika kita percaya bahwa Dia yang ciptakan iman, selalu ada yang baru, selalu ada yang dahsyat, selalu ada yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ayat ini berkata bahwa Dia bukan hanya ciptakan iman, tapi Dia penyempurna iman kita sampai akhir. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Punya keberanian, kepercayaan untuk percaya. Imannya Yesus. Punya confidence karena kita punya imannya Yesus. Kita punya keberanian karena ada imannya Yesus. Rasul Paulus berkata, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, dia berkata, namun aku hidup. Dia hidup di bumi. Dia hidup menjalani pelayanan. Dia melakukan banyak aktivitas. Dia membuat tenda, dia hidup dengan masyarakat, dia ada dikelilingi orang-orang yang hidup di dunia. Dan Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani on earth, di atas muka bumi, adalah hidup oleh iman. Katakan oleh iman, 1, 2, 3. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Wow. Iman dari Putra Elohim. Ketika saudara percaya Yesus, saudara berkata, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ketika engkau percaya itu, engkau berkata di dalam hatimu, engkau percaya Yesus itu bukan cuma mati bagimu, tetapi Yesus itu bangkit bagimu. Dan engkau percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Sejak hari itu bukan lagi cerita tentang hidupmu. Sejak hari itu adalah cerita tentang Yesus yang hidup di dalammu. Sudah bukan lagi dengan kekuatanmu, tetapi dengan anugerah, yaitu apa? Kekuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Paulus hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah keadaan yang buruk, virus yang jahat
wabah penyakit yang menyeramkan, yang menakutkan. Masihkah kita bisa berkata hari ini, kita hidup oleh imannya Yesus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagiku. Milikilah keberanian untuk engkau percaya. Dan Tuhan memberikan iman. Tuhan ciptakan iman. Tuhan pelihara iman di dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya engkau terus berani, semakin berani, tetap berani di dalam Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya memiliki pemahaman, pengetahuan tentang Tuhan. Bukan hanya memiliki keberanian. Tetapi yang ketiga adalah berserah total. Kita tidak akan pernah menyerahkan diri kita kepada orang yang tidak mencintai kita. Engkau akan menyerahkan dirimu kepada orang yang mencintaimu. Dan Yesus mencintai kita dengan cinta yang sempurna. Katakan amin. Katakan sebelah kanan kiri saudara, cinta yang sempurna. Cintanya Yesus itu sempurna. Kenapa? Kita yang nggak layak, kita yang berdosa, kita yang seperti ini keadaannya, nggak ada bagus-bagusnya. Kita dicintai dengan cinta yang sempurna. Kenapa Yesus harus mencintai kita dengan cinta yang sempurna? Cintanya Yesus yang sempurna itu mengusir ketakutan, 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 ketakutan. Cintanya Yesus yang mengusir kita dari ketakutan. Ketakutan itu mengandung yang namanya siksaan. Bagaimana saudara bisa percaya kepada Yesus, kemudian setiap hari saudara hidup dalam keadaan tersiksa, takut, menderita. Roma pasal yang ke-5 ayat 6, ayat 8, ayat 10. Menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi musuh, nggak ada keinginan untuk kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Ayat ini menunjukkan, menuliskan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, Yesus sudah mati untuk saudara dan saya, untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Sebelum kita meresponi Tuhan, sebelum kita ingin Tuhan, dia sudah mati karena dia mengasihi kita. Orang bilang kasihnya itu jor-joran, kasihnya itu dahsyat, kasihnya itu tidak bersyarat, kasihnya itu dari kekal sampai kekal. Yesus mengasihi kita dengan kasihnya yang seperti ini. Iman itu mengandung sebuah keyakinan, keberanian di dalam diri kita untuk kita percaya, berserah sama Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 32 berkata, Dia yang bahkan Elohim, Bapa yang bahkan tidak mempertahankan putranya, melainkan telah menyerahkannya, Bapa menyerahkannya untuk menggantikan kita. Bagaimana? Dia, Bapa, tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia. Iman itu berserah. Total. Bukan sebagian. Iman itu bukan pura-pura berserah. Iman itu berserah total. Yesus itu enggak pura-pura mengasihi saudara. Yesus itu total. Sungguhan, benar-benar dia lakukan segala sesuatu untuk saudara. Dia berikan anugerahnya kepada saudara. Yesus mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Bahkan ketika kita nggak sadar kalau kita dikasihi sama Tuhan. Roma 8 ayat 35 berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
kesukaran? Atau kesulitan? Virus corona bikin yang namanya kesukaran. Virus corona mendatangkan yang namanya kesulitan, bahaya, ancaman tentang kehidupan kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, meskipun dalam keadaan yang buruk, ada 7 hal yang buruk. Kesukaran, kesulitan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Oleh Dia, oleh Kristus, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Kenapa saya bisa berserah kepada Tuhan? Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Kenapa kita bisa mempercayakan masa depan kita? Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ada beberapa contoh di dalam Bible. Seorang yang bernama Daniel. Daniel punya pengetahuan rohani. Daniel ini punya arti nama God is my judge. Yahweh adalah hakimku. Meskipun namanya dirubah diganti menjadi Belsasar. Nama dewa dari Babel. Tetapi itu tidak pernah merubah kebenaran di dalam dirinya Daniel. Dia punya pengetahuan tentang Yahweh. Dia mengenal Yahweh ada di pihaknya. Dia berdoa kepada Yahweh. Dia punya keberanian percaya kepada Yahweh. Dan ketika keadaan sulit terjadi, dia dihadapkan dengan yang namanya gua singa. Gua singa itu bukan cerita yang sambil lalu. Tetapi gua singa adalah satu keadaan yang benar-benar terjadi pada masa itu. Anugerah Tuhan menolong Daniel untuk apa? Dia berserah kepada Yahweh. Dia berdoa. Dia percaya. Mungkin kita berpikir begini, bagaimana caranya bisa menangkal virus corona? Pray. Let's pray. Berdoa. Berdoa tidak pernah mengubah Tuhan, tapi berdoa mengubah hidup saudara, hidup saya. Kita jadi ngerti gimana Tuhan bekerja. Berdoa menolong kita sehingga kita sinkron dengan Tuhan. Berdoa menolong kita supaya kita punya keberanian percaya. Berdoa menolong kita supaya kita punya iman, melihat dengan kacamatanya Tuhan. Sinkron, cocok, pas sesuai dengan Tuhan. Ketika Daniel berdoa, meskipun dia diancam dengan yang namanya gua singa, dia berserah. Tuhan selalu pegang kendali. Contoh yang kedua, seorang yang mengalami pendarahan sakit 12 tahun. Keadaan yang sulit semakin lemah. Tidak semakin baik. Dia sudah lakukan apa saja, dia datang ke tabib, dia cari bagaimana supaya dia bisa sembuh, dia bisa pulih, bisa kuat. Tapi semua yang dilakukan justru sia-sia. Hartanya semakin habis, kesehatannya, kekuatannya semakin habis. Mungkin juga iman percayanya mulai luntur. Tetapi anugerah itu datang kepadanya. Anugerah itu berbicara lebih kuat daripada semua suara yang dia dengar. Mungkin waktu itu dia mendengar, kamu mati, kamu akan mati, sebentar lagi kamu mati, kamu tidak akan bertahan lama. Ada suara-suara ketakutan, suara-suara yang melemahkan yang dia dengar. Tetapi anugerah itu bersuara lebih kuat. Dia dengar tentang Yesus. Dia dengar tentang kebenaran. Dia lihat ada mujizat. Dia lihat masih ada pengharapan di dalam Yesus. Apa yang terjadi?
Anugerah itu menarik dia sehingga dia punya yang namanya iman, keberanian untuk dia percaya. Dalam hati dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Saya sampaikan satu rahasia kepada saudara hari ini. Tuhan itu selalu bergerak di area yang namanya iman. Semua yang sakit ditarik sama anugerah untuk datang di area iman. Perempuan sakit 12 tahun. Dia datang di area iman. Dia alami kesembuhan. Asal aku jambah sedikit saja. Jumbai jubah Tuhan sedikit saja. Tetapi Yesus berkata, ada sesuatu yang hebat keluar dari diriku. Ada sesuatu energi keluar. Ada sesuatu tenaga keluar. Ada kuasa yang keluar. Mungkin kita berkata, sedikit saja aku minta anugerah Tuhan. Dengar baik saudara. Anugerah menarik saudara untuk ada di area yang namanya iman. Yesus ciptakan iman. Yesus sempurnakan iman. Yesus pelihara iman yang dia ciptakan di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya saudara mengalami yang namanya kuasa Yesus setiap hari dalam hidupmu. Ketika dia menjamah Tuhan dan dia disembuhkan. Dia berserah, dia percaya kepada Tuhan. Mungkin Yesus akan menghakimi dia, mungkin Yesus akan berkata, siapa yang menjamah? Siapa yang memegang aku? Mungkin dia takut, dia nggak layak, kemudian Yesus akan menyalahkan dia atau dia akan diintimidasi. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, iman itu berubah menjadi penyerahan. Ketika Yesus menatap wanita ini, dia tidak melihat mata penghakiman. Dia tidak melihat mata Yesus yang penuh dengan penghukuman. Tetapi dia melihat mata Yesus yang penuh dengan kasih. Anugerah bertemu dengan iman. Supranatural. Kuasa yang powerful itu terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam perjalanan ketika dia memohon kepada Yesus. Seorang yang bernama Yairus. Pemimpin rumah ibadat. Dia tersungkur, dia menyembah karena apa? Dia alami banyak hal yang buruk. Dia alami anaknya sakit, hampir mati. Kemudian dia datang, dia tersungkur. Dia berkata begini, Tuhan aku tidak kuat lagi. Dia menyembah, dia tersungkur, dia menyembah. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia tidak bisa lagi lakukan apa-apa. Dia datang kepada Yesus. Dan Tuhan memberikan keberanian percaya kepada Yairus. Meskipun orang pada waktu itu berkata, anakmu sudah mati. Jangan merepotkan guru. Dia mendengar lagi banyak suara-suara yang buruk di sekelilingnya. Tetapi suara anugerah itu berbicara lebih kuat di dalam kehidupan Yairus. Yesus sang anugerah dia berkata, jangan takut. Jangan takut Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Ketika banyak orang tertawa, seakan-akan Yesus datang ke rumah Yairus, datang terlambat, sudah terlanjur mati anaknya. Dan semua orang tertawa, mengejek, menghina. Yesus berkata kepada Yairus, suruh mereka keluar. Kamu yang percaya, kamu masuk dengan aku. Kamu percaya kamu punya akses. Kamu yang percaya kamu punya solusi. Kamu yang percaya kamu punya keajaiban. Dan Yesus berkata kepada anak ini, Talita kum. Hai anak, bangkitlah. Iman menolong Yairus untuk berserah sama Tuhan. Iman bukan hanya hari Minggu, tetapi iman setiap hari. Iman yang punya pengetahuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yeshua, Yahweh, Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Anugerah yang menolong Yairus untuk dia punya keberanian percaya. Dan dia alami kemenangan. Satu ayat yang terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara.
Mari kita baca bersama-sama. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Ayat ini berkata, tetapi Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan dan menjaga kamu dari si jahat. Ganti kata kamu dengan saya. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan dan menjaga saya dari si jahat. Semua katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Bukan kesetiaan kita yang membuat kita bisa survive hari ini. Kesetiaan Tuhan yang membuat kita terlindungi hari ini. Kesetiaan Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa alami kebaikan demi kebaikan. Kesetiaan Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa kuat hari ini. Kesetiaan Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa dijaga dari si jahat. Bukan cuma dari yang jahat, tetapi dari si jahat yang membuat hal yang buruk. Dari yang membuat hal-hal yang jahat. Kita diproteksi, kita dijaga. Bukan karena kita hebat, tapi karena Dia luar biasa. Dia bukan cuma dahsyat di rumahnya, di bait kudusnya, di gereja. Tetapi Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh yang luar biasa. Dia roh yang membuat keajaiban, Dia roh yang memelihara hidup kita, Dia roh yang menjamin kemenangan di dalam kita, Dia roh keberanian, Dia roh yang membangkitkan kuasa, Dia roh yang membangkitkan kasih, Dia roh yang membangkitkan pengendalian diri. Tuhan itu setia. Dia menguatkan, Dia menjaga kita dari si jahat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan sebuah pujian dan kita akan berdoa. Virus corona dalam beberapa waktu terakhir menjadi viral di dunia, di Indonesia. Tetapi juga yang menjadi viral hari-hari ini adalah Mazmur 91. Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita. Milikilah pengetahuan akan Yesus Tuhan. Dia Tuhanmu, Dia Juru Selamatmu. Dia yang menciptakan iman, sehingga engkau percaya. Dia yang menarik engkau untuk masuk ke dalam Dia. Engkau aman di dalam Dia. Engkau terlindungi di dalam Dia. Kalau Yesus berkata, ketika Daniel berdoa, jangan takut. Kalau Yesus berkata kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun, jangan takut. Kalau Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Suara anugerah dari Tuhan Yesus bicara kepadamu hari ini. Jangan takut. Anakku, jangan takut. Percaya saja. Mari jemaat Tuhan, kau yang percaya angkat tanganmu. Ada Yahweh. Ada kasih-Nya. Ada kuasa yang menyelamatkan. Ada anugerah yang berlimpah. Engkau tidak pernah ditinggal sendirian. Dia Immanuel. Dia yang memegang tanganmu. Dia yang menguatkan hatimu. Dia yang menopang langkah-langkahmu. Engkau dikuatkan, engkau berani, engkau terima kemenangan. Mari tengadahkan wajahmu. Naikkan pujian ini bersama-sama.
perkasa Kau ajaib Tuhan Yesus. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat. sungguh kau ajaib Perbuatanmu di hidupku. Mari lagi katakan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Pujilah Yahweh. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Come on, say. Nyanyi haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Yesusku hebat. Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu. perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. 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 Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Yesusku hebat. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat. Kau hebat, Yeah. ajaib perkasa. Sungguh kau hebat. Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat. Kau hebat, Amin. ajaib perkasa perbuatanmu. Semua katakan dengan percaya. Di hidupku. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Dia setia. Dia yang akan menguatkan. Dia yang akan menjaga kamu dari si jahat. Kau berani hari ini karena dia berikan iman kepadamu. Kau punya keyakinan, keberanian untuk percaya. Sebab engkau sangat dicintai. Kalau darahnya saja diberikan kepada, masa dia tidak melindungi engkau? Kalau tubuhnya saja dihancurkan bagimu, masa dia tidak
menolong engkau, meluputkan engkau. Biar engkau dengar suara anugerah itu berbicara kuat hari ini. Suara Yesus yang memberikan iman, yang memberikan firman, yang memberikan kebenaran, yang mengasihimu. Biar suaranya bicara di dalam hatimu. Roh Kudus tolong kami. Engkau yang menolong kami. Sehingga firman ini menjadi kemerdekaan buat kami. Kebenaran ini memerdekakan kami. Yesus, Putra Elohim yang kami percayai, Tuhan dan Juru Selamat kami, Dia yang sudah memerdekakan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat iman. Kami bersyukur kami bisa mempercayai Engkau. Kami bersyukur kami bisa melihat kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu. Sungguh Kau hebat. Engkau ajaib, Engkau perkasa. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sangat diberkati. Semua yang setuju, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananku, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu kita katakan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, Praise our God. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan. Boleh sama-sama katakan, katakan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Boleh sama-sama kita tepuk tangan, come on. Sama-sama sorakan. Hey! 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 Hey!
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus kau kan. Undang saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur buat ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kuasa yang bekerja di dalam kami, terima kasih buat Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami dengar hari ini, kami percaya itu menjadi mujizat dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami dengar hari ini, itu menjadi keajaiban dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengangkat hidup kami, Engkau yang membuat berhasil dalam kehidupan kami. Kami akan kami pulang dengan kemenangan Tuhan. Kami pulang dengan kedahsyatan Tuhan. Kami pulang dengan pertolongan, kami pulang dengan iman. Kami tidak pernah sendirian, kami disertai Immanuel. Kami mengangkat tangan kami tengadakan wajah kami, turunkanlah berkat-Mu buat setiap kami. Engkau yang bekerja sepanjang minggu ke depan, bahkan dalam bulan ini, dalam tahun ini. Engkau bekerja dengan iman dari Tuhan Yesus. Engkau yang hari ini sedang alami kelemahan tubuh, Engkau sudah disembuhkan oleh iman dari Tuhan Yesus. Engkau yang melayani dan Engkau menikmati semua yang baik di dalam anugerah Tuhan. Semuanya Engkau alami oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh yang sangat mengasihi-Mu. Berkat yang istimewa turun ke atas-Mu di dalam Tuhan Yesua, Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus menyertai, membuat engkau sukses, semakin sukses. Engkau sehat, engkau semakin sehat. Engkau diberkati, engkau semakin diberkati. Di dalam anugerah Tuhan, engkau jadi berkat untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, hari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Apa yang diberkati Tuhan Yesus, terus diberkati, tetap diberkati. Hari ini sampai selama-lamanya. Percaya doa ini digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom, saudara telah mengikuti ibadah gereja YHS secara online. Saya percaya Tuhan telah melawat dan menjamah melalui pujian dan firman yang telah disampaikan. Bagi jemaat YHS dan bagi saudara pengikut Kristus warga surga yang sudah dewasa rohani dan telah diberkati melalui pelayanan gereja ini, saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan maupun persepuluhan melalui transfer ke rekening BCA 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Dalam situasi yang sulit, Ishak tetap menabur dan ia menuai hasil yang baik. Seperti tertulis di Kejadian 26 ayat 12, dan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab Yahweh memberkatinya. Saya berdoa dan percaya jemaat YHS akan sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan senantiasa diberkati Tuhan. Tetaplah bersama Gereja YHS, ikutilah ibadah online selanjutnya. Terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran bersama gereja ini. Yeshua HaMashiach, bless you.